Ketemu lagi dengan aku di vlog jalan-jalan bareng Ujur nih. Hari ini aku mau ngajak kamu ke salah satu tempat wisata yang ada di Jawa Barat, tepatnya di daerah Sukabumi. Siapa sih yang gak kenal dengan keindahan Sukabumi, Jawa Barat? Kota ini menjadi salah satu destinasi favorit karena banyak sekali beragam objek wisata alam, mulai dari pantai, pegunungan, hingga lembah-lembah yang memukau. Nah, salah satu wisata yang akan kita kunjungi kali ini adalah Lembah Purba Sukabumi. Oke, sekarang kita sudah ada di tiket masuknya. Untuk harga tiket masuk weekend itu Rp30.000 plus asuransi Rp2.000, jadi Rp32.000 per orang. Nah, untuk yang bawa kendaraan, karena aku ini bawa mobil, jadi kita bayar parkir sebesar Rp10.000. Dari gapura pembelian tiket itu, kita jalan lagi pakai mobil sampai ke tempat parkir, itu lumayan sih, sekitar 500 meter. Pas masuk dari tiket gapura tadi, itu kelihatannya sih agak sepi, tapi ternyata pas aku masuk lagi ke dalam, di sini juga sudah banyak banget yang parkir motor dan parkir mobil. Tapi tenang, menurut aku sih untuk kondisi parkiran mobil dan motornya itu lumayan luas. Jadi buat kalian yang mau kesini di weekend itu masih oke banget. Nah, untuk parkiran mobilnya kita masuk ke gapura yang ini ya. Untuk parkirannya luas, tapi untuk jalannya itu masih berbatu. Nah, setelah beres parkir, kita lanjut ke loket pembelian tiket. Nah, di loket pembelian tiket ini terdapat berbagai macam jalur atau paket wisata yang bisa kita ambil. Harganya juga macam-macam, tergantung paket yang kita ambil, mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp300.000. Karena aku kesini pengen nyobain ekspedisi Lembah Purba, harganya Rp300.000, jadi aku ambil paket itu. Oh iya, kalau mau paket tour guide itu bisa nambah Rp100.000 aja ya. Jadi total pembelian tiket yang aku keluarkan di sini adalah Rp700.000. Rp700.000 itu dapat apa aja? Yuk nonton videonya sampai habis. Karena kita akan melewati berbagai destinasi seru di daftar ini. Yang pertama, kita dapat free shuttle pakai ojek dari tempat pembelian tiket tadi sampai dengan ke pintu masuk Jembatan Gantung Situ Gunung. Karena kan jarak dari tempat pembelian tiket sampai dengan pintu masuk Situ Gunung itu lumayan jauh. Tapi dengan adanya ojek ini, kita cuman menempuh sekitar 10 menit aja. Oh ya, free ojek ini berlaku untuk pulang pergi ya. Jadi kita ini berangkatnya diantar, nanti pulangnya juga diantar. Nah, sekarang kita sudah sampai ke area Jembatan Gantung. Di sini kita dapat welcome drink. Welcome drinknya itu berupa bubur kacang hijau dan juga ada teh panas. Lumayan lah ya untuk mengisi energi sebelum kita menjelajah Lembah Purba. Nah, terus tempat makan di sini juga enak karena terdapat banyak sekali pemandangan di sekelilingnya. Oke, setelah menikmati welcome drink, kita langsung mulai aja perjalanannya. Yang pertama, kita akan melewati jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara dengan panjang jembatan sekitar 535 meter. Asli, saat melewati jembatan ini lumayan goyang-goyang, tapi kamu di sini bisa menikmati pemandangan yang sangat bagus dari ketinggian, mulai dari tadi titik awal kita dari resto sampai dengan posko Lembah Purba. Tapi tenang, walaupun goyang-goyang, jembatan gantung ini bisa menahan sampai 90 orang. Jangan lupa tag video dan foto di jembatan gantung ini ya, soalnya bagus banget pemandangannya. Setelah melewati jembatan gantung, kita akan sampai ke posko ekspedisi Lembah Purba. Dari sini kita akan ketemu tour guide yang akan menemani kita selama perjalanan. Nah, di sini juga kita akan dipasangkan pengaman di bagian pinggang kita karena nanti kita akan melewati 7 jembatan gantung yang lumayan ekstrim, makanya wajib banget pakai pengaman. Jembatan gantung apa aja yang bakal kita lewatin? Ayo ikut perjalanannya. Bisa emang. Nah, setelah trekking gak lama sih kita langsung ketemu sama jembatan ekstrim ini, namanya Jembatan Tarzan.
Jembatan ini memiliki panjang 200 meter dengan ketinggian 75 meter. Pemandangan di jembatan ini bagus banget loh, tapi pas lewat agak ngeri-ngeri sedap karena cuman muat untuk satu orang. Kalau tiba-tiba pas-pasan sama orang yang di seberang, kita harus agak nyender gitu ke pinggir. Nah, setelah melewati jembatan Tarsan, kita lanjut trekking lagi melewati hutan. Asli suasana di sini tuh adem banget. Terus keberagaman hayatinya itu bener-bener terjaga dan apa coba, tidak ada sampah sama sekali. Keren ya, pengelola di sini mampu menjaga kelestarian alam. Selanjutnya, aku melewati jembatan gantung di atas sungai seperti ini. Asli saat melewati ini aku sangat terkesima dengan keindahan aliran air di bawahnya. Aliran airnya jernih banget. Terus banyak bebatuan juga di area sini. Vibe segernya air itu kerasa banget loh ke badan. Tapi katanya di sini nggak boleh main air ya, jadi kita cuma bisa lewat aja. Padahal aku pengen banget loh pegang airnya. Oh ya guys, Lembah Purba ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. Jadi gak heran sih kelestarian alamnya itu sangat dijaga. Fasilitasnya juga sudah lengkap seperti akses jalan kaki dan petunjuk jalannya itu lumayan jelas. Itu aja goyang-goyang ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ada patokannya angka 15. Ada 40 patok yang harus kita lewati, jadi kita baru setengah jalan nih. Nah, sekarang kita sampai ke jembatan keempat. Yang ini namanya Jembatan Walen dan menurutku ini adalah jembatan terekstrim yang ada di Lembah Purba. Nah, di sini kita harus memasangkan pengaman ke tali hijau yang ini. Lalu kita berjalan dengan sangat hati-hati satu orang ya. Pas lewat sini sih aku jalannya bener-bener pelan-pelan karena takut jatuh. Di bawahnya itu ada air sungai. Dan ternyata menurut tour guide-nya itu di sini juga banyak loh yang terpeleset. Tapi tenang, terpelesetnya nggak sampai bawah ya karena masih ada tali pengaman. Jadi kita menggantung gitu di tali. Kalau pengunjungnya lagi rame, katanya di sini juga suka antri loh. Ya mungkin karena jembatannya itu hanya setapak, terus orang yang lewatnya pada takut, jadi jalannya pelan-pelan. Buat teman-teman yang mau ikutan ekspedisi Lembah Purba ini, jangan khawatir walaupun aksesnya lumayan ekstrim dan masing-masing punya resiko yang lumayan, tapi harga yang kita bayar itu sudah termasuk asuransi ya. Oke, sekarang kita masuk ke jembatan gantung kelima, namanya Jembatan Tebe Batu. Nah, kalau sudah sampai ke jembatan ini, bentar lagi kita mau sampai ke tujuan utama kita, yaitu Curug Kembar. Curug Kembar ini sangat indah karena berada di lembah yang dikelilingi oleh pohon purba. Kenapa disebut Curug Kembar? Karena di sini terdapat dua aliran air yang turun bersamaan sehingga disebut Curug Kembar. Air terjun ini memiliki tinggi yang lumayan, mungkin sekitar 70 meter. Sini aku tunjukin keindahan Curug Kembar. Curug Kembar ini merupakan daya tarik utama Lembah Purba yang menyuguhkan pesona alam yang luar biasa. Pemandangan dua air terjun yang bersisian serasa menyambut kita setelah melewati berbagai trek dan jembatan ekstrim yang telah kita tempuh selama 2 jam.
Terus debit air Curug Kembar ini terbilang deras, jadi bulir-bulir airnya tersebar ke seluruh penjuru lembah. Jadi kalau kamu mendekat ke arah curug, dipastikan badan kamu akan basah. Makanya jangan lupa bawa baju ganti ya. Nah, sebelah sini adalah spot foto estetik. Kamu bisa ambil foto dan video sebelah sini ya. Tapi harus tetap hati-hati karena jalanannya itu lumayan licin. Dan sudah dipastikan HP kamu dan juga badan kamu akan basah. Setelah puas mengambil dokumentasi foto dan video, saatnya kita pulang. Kita kembali trekking menuju posko Lembah Purba dan menempuh waktu sekitar 2 jam lagi. Kita juga akan melewati jembatan gantung lagi sesuai dengan jembatan yang kita lewati di awal perjalanan. Kalau sekarang kita akan melewati jembatan orange. Jembatan ini terbilang jembatan yang sangat panjang dan juga menanjak. Untuk kemiringannya bisa sampai 40 derajat loh. Dan asli sih menurutku pas naik jembatan ini bener-bener capek banget. Sampai istirahat beberapa kali di tengah perjalanan. Capeknya karena jembatan ini bener-bener nanjak. Tapi view-nya nggak kalah juara sih. Kita bisa melihat dengan jelas air terjun kembar dari jembatan ini. Tuh lihat, keren banget kan? Selama perjalanan pulang, kita banyak melewati hutan yang usianya sudah sangat tua. Banyak sekali jenis pepohonan yang berumur ratusan tahun. Gak heran sih kalau tempat ini dinamakan Lembah Purba. Oh ya, cerita sedikit nih mengenai asal-muasal pembangunan jembatan-jembatan gantung daerah sini. Ternyata dulu jembatan gantung ini belum ada loh. Jadi kalau mau akses ke sini emang sulit banget. Demi menjaga kelestarian alam, jembatan-jembatan gantung ini dibangun dengan bahan-bahan material yang diangkut dan disusun satu persatu menggunakan drone. Gak lupa pembangunan ini juga diawasi oleh ahli terkait ya, biar tetap aman. Wah, keren banget ya. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya aku sampai lagi di posko Lembah Purba. Di sini kita dikasih makan berupa nasi, ayam, tahu tempe, sambal, dan juga minum. Selesai makan, kita lanjut trekking lagi menuju Curug Sawer, kemudian menaiki Keranjang Sultan. Nah, kalau tadi kan sama sekali nggak ada yang jualan ya di area Lembah Purba. Tapi kalau di daerah Curug Sawer ini banyak sekali tenan-tenan makanan, jadi kita bisa jajan deh di sini. Ayo sekarang ikut aku untuk menaiki wahana Keranjang Sultan. Keranjang Sultan adalah wisata kursi gantung yang terbuat dari rotan yang melintasi area wisata situ gunung. Di sini kita akan melewati area hutan dan sungai yang pemandangannya bagus banget. Keranjang Sultan ini memiliki panjang 300 meter ya.
with the ocean as my guide. Gimana guys, wisata ekspedisi Lembah Purba ini seru banget kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku bisa membagikan informasi yang bermanfaat semua wisata yang ada di seluruh dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Homies, let that talk box glow.